Setelah berdiskusi dengan kelompok 2, kami memutuskan menggunakan 7 jurnal yang berbeda. Saya, Intan Ananda, memilih topik transport makromolekul endositosis dengan menggunakan jurnal yang berjudul Endositosis Makromolekul yang dimediasi reseptor dan strategi untuk meningkatkan transportnya di sel epitel alveolar. Saya Christian Rahel mengambil permasalahan mengenai bagian transport pasif dengan difusi osmosis dengan jurnal sistem pengiriman obat pompa osmotik. Saya Rum Trijayanti dengan topik transport aktif protein karir mengambil judul transporter membran dalam pengembangan obat dan sebagai penentu pengobatan presisi. Saya Cornelius mengambil topik transport membran pasif difusi dengan judul jurnal Permeabilitas Akses Lipid Membran. Saya Tiara Melianti Fadila dengan topik transport pasif ion channel dengan judul jurnal Pori-pori yang terinspirasi secara biologis untuk transportasi ion selektif. Dia mengambil topik transport makromolekul eksositosis dengan judul jurnal Mekanisme Penyerapan Seluler, Transportasi Intraseluler dan Eksositosis Dendrimer poliamidoamina pada sel kanker payudara yang resisten terhadap banyak obat. Dan terakhir, Kayla yang diwakilkan oleh saya karena Kayla sedang sakit. Dengan jurnal yang berjudul Pompa Proton, Mekanisme Molekuler, Inhibitor dan Aktivator Pemompaan Proton. Baik, jadi di sini saya sudah mendapatkan topiknya. Pertama, saya mendapatkan topiknya dari ChatGPT dengan prompt seperti ini. Berikan saya satu jurnal dengan kuartil 1 sampai 3 Scopus mengenai transport membran pasif dengan subjudul difusi. Pastikan bahwa jurnalnya open access dan dapat diakses secara gratis. Baik, untuk permasalahannya sendiri yang saya dapat itu ada di advanced membrane. Ini ini dia untuk jurnalnya, dan jurnal ini memiliki grade kuartil 2. Selanjutnya, setelah saya mencari ini, saya mengutip satu permasalahan di sini, lalu saya membawanya ke ChatGPT, lalu menanyakan topik permasalahan. Tolong buatkan saya pertanyaan dari kutipan di atas. Untuk jawaban yang saya dapat adalah bagaimana mekanisme difusi pasif melalui membran lipid dapat menentukan permeabilitas obat kecil dan mengapa pemahaman tentang proses ini penting bagi desain serta pengantaran obat modern. Baik, setelah saya mencari ini, saya langsung mencari jurnal tentang permeabilitas, lalu saya menemukan jurnal ini. Dan jawabannya tepat terdapat di abstrak pada kalimat pertama dengan jawaban permeasi molekuler melalui membran lipid merupakan proses biologis yang fundamental dan penting bagi molekul netral dan molekul obat. Karakterisasi presisi, permukaan energi bebas, dan koefisien desain sepanjang jalur permeasi diperlukan untuk memprediksi permeabilitas molekuler dan menjelaskan mekanisme molekuler permeasi. Untuk jurnal ini sendiri sudah kuartil 1, ya. Itu saja. Terima kasih.